tadi video tentang remaja yang memakai narkoba, dan itu salah satu contoh perilaku menyimpang. Nah sekarang gue bakalan ngejelasin tentang penyimpangan sosial. Nah jadi perilaku menyimpang itu pengertiannya menurut Robert M.Z. Lawang, penyimpangan merupakan tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem sosial dan menimbulkan usaha dari pihak berwenang untuk memperbaiki perilaku yang menyimpang tersebut. Lalu Van der Zanden berpendapat bahwa penyimpangan merupakan perilaku yang oleh sejumlah besar orang dianggap sebagai hal yang tercela dan di luar batas toleransi. Pengertian perilaku teori pergaulan berbeda atau teori differential association oleh Edwin H. Sutherland. Edwin H. Sutherland mengemukakan bahwa penyimpangan bersumber pada pergaulan yang berbeda, misalnya menjadi pemakai narkoba karena bergaul dengan pecandu narkoba. Jadi maksudnya tuh kayak kita tuh bisa aja jadi pemakai narkoba kalau misalkan kita bergaul sama orang yang pecandu narkoba, jadi kita kayak terpengaruh itu. Terus dalam penyimpangan sosial itu ada lagi teori, yaitu teori labeling. Teori labeling itu Lemert mengungkapkan bahwa seseorang telah melakukan penyimpangan pada tahap primer, tetapi masyarakat kemudian menjuluki sebagai perilaku menyimpang, sehingga pelaku meneruskan perilaku menyimpangnya dengan alasan kepala basah. Misalnya seorang yang baru mencuri untuk pertama kali, lalu masyarakat menjulukinya sebagai pencuri, maka dia akan melakukan pencurian terus-menerus gitu. Terus ada teori fungsi juga oleh Emil Durkheim. Emil Durkheim mengungkapkan bahwa tercapainya kesadaran moral dari semua anggota masyarakat karena faktor keturunan, perbedaan lingkungan fisik, dan lingkungan sosial. Ia menegaskan bahwa kejahatan itu akan selalu ada, sebab orang yang berwatak jahat pun akan selalu ada. Menurut Emil Durkheim, kejahatan diperlukan agar moralitas dan hukum dapat berkembang secara normal. Terus ada 4 bentuk-bentuk penyimpangan sosial, yaitu penyimpangan primer, penyimpangan sekunder, penyimpangan kelompok, dan individu. Penyimpangan primer itu sendiri adalah penyimpangan sosial yang bersifat temporer dan sementara. Itu maksudnya kayak penyimpangan primer tuh contohnya kayak misalkan kita melanggar peraturan lalu lintas, itu kan kayak sementara gitu doang. Nah terus ada lagi nih penyimpangan sekunder. Penyimpangan sekunder tuh perbuatan yang dilakukan secara khas memperlihatkan perilaku menyimpang dan secara umum dikenal sebagai orang yang menyimpang. Contoh penyimpangan sekunder itu sendiri tuh misalkan kayak curanmor, pembunuhan, yang kayak gitu. Terus bentuk-bentuk penyimpangan sosial juga ada 2 lagi, yaitu penyimpangan kelompok dan penyimpangan individu. Penyimpangan kelompok tuh jadi kita melakukan kejahatan tuh secara kolektif atau bersama-sama. Kalau penyimpangan individu tuh individu itu sendiri yang melakukan penyimpangan gitu, yang seorang diri.